warnanya mutasi-mutasi Pak, mewah sekali Pak kalau dilihat Pak. Emeraldnya nih kebetulan dapat yang merah-merah nih. Merah-merah, tapi harganya sama nggak sih Pak dengan warna hijau dengan warna merah? Sama, hampir sama. Hampir Cuman sama. masalahnya kan kalau yang hijau misalnya sama, kok warnanya hijau tapi harganya sama sama yang merah, tapi yang hijau lebih tinggi, lebih besar gitu. Oh, jadi ukurannya saja yang berbeda, tapi dari segi warnanya harganya pun sama ya. Nih sahabat indah ya, ada jenisnya emerald tapi sudah rimbun dan untuk ukuran besar dan tangguhnya juga berbeda juga. Berbeda. Di sebelah sini ada yang disebut dengan frozen. Sudah kita jelaskan ya Pak ya, untuk Frozen dan Cinderella. Tentunya dengan Frozen ini harganya lebih tinggi. Lebih tinggi sedikit daripada si Cinderella. Oke, dengan ukurannya Lucky. Nah, seperti ini sahabat indah ya, ada Lucky, ada Cinderella dengan stok yang rimbun banget. Di samping itu juga ada deretan bambu. Untuk deretan bambu kayak gini harganya masih ekonomis banget. Sekarang ekonomis sekarang ekonomis. Iya. Itu cantik-cantik ya. Terus di sebelah sana juga masih banyak lagi. Itu udah banyak tanian lokal atau gimana Pak? Banyak yang di tanian lokal, ditaniin. Iya. Ya kan. Nah, ini apa Pak? Ini juga udah tanian-tanian. Iya. Ini udah tanian lokal? Ya, ini udah tanian-tanian gitu. Ini Dut White ya Pak? Ya, Dut White. Tapi warnanya tuh lebih mewah dibandingkan dengan yang baru datang dari Thailand ya. Ya ini udah adaptasi karena ini kan dari Bonggol ya, rata-rata tuh dia numbu dua. Ini yang dibilang tadi prinsip tani tak pernah rugi gitu. Dipotong numbunya dua, gimana mau rugi? Belinya satu. Satunya masih bisa hidup. Betul. Ini dibesarin. Ya kan, dipotong baru dijual lagi masih ada bonggolnya. Jadi yang tani nggak pernah rugi. Justru ketika sudah menjadi dua, dipisahkan lagi, budidaya lagi, akhirnya malah tambah banyak ya. Gitu. Pak, kalau untuk Dut White ini kan harganya sekarang sudah sangat-sangat terjangkau ya. Terjangkau semuanya, semua sekarang udah terjangkau. Kalau di Dut Anja ini harganya bagaimana Pak? Sama nggak Pak seperti Dut White? Dut Anja tuh kayaknya Dut White sekarang lebih tinggi deh, kayak seperti itu. Dut White memang lebih tinggi harganya. Dut White lebih tinggi. Ya 5.000 10.000 mah mungkin beda ya. Selisihnya tidak banyak ya artinya ya. Tapi dia di atas ya. Ada Gajah Mada, berarti ada variasi aglonema di Red Leaf Garden itu juga memang sangat banyak dengan variasinya ya Pak? Ya, kita coba komplitin terus sih kita. Ada Gajah Mada, ada Red Heng Heng. Ini Heng Heng apa Ayunindi sih Pak? Heng Heng. Red Heng Heng. Ya. Untuk warna memang seperti Ayunindi, budidaya lokal ya Pak ya? Ya, seperti Ayunindi. Seperti ya, ada Red Heng Heng. Aduh, pokoknya. Karena kan kalau saya bilang ini Ayunindi, sebenarnya bisa aja loh saya bilang Ayunindi kan harganya jadi lebih tinggi, ratusan ribu jualnya. Betul. Ya kan? Saya nggak tega. Tapi menarik banget kalau ini mutasinya sangat mewah sekali. Iya, dia bagusnya. Iya. Di samping itu ini white apa Pak? Cleopatra ya. White Cleopatra. Wow. Dengan harga white, tapi harganya masih standar ya? Oh, sekarang standar, murah sekali. Gitu. Ini bisa yang dikirim-kirim seluruh Indonesia. Kirim bisa. Kalau misalkan reseller aja atau misalkan pembeli dengan harga satuan bisa datang nggak sih Pak? Boleh gitu, cuman ya memang harganya beda sih. Dengan reseller, karena ya tadi reseller kan belinya sekali 10. Banyak. Dan gitu. Mungkin ada tanggung jawab yang ketika dipelihara. Ya mereka kan kalau misalnya beli 10 pot belum tentu sampai langsung kejual. Gitu. Jadi kadang-kadang memang sih banyak ya hobis ya. Pak, kok di ini mahal katanya murah. Ibu kan belinya satu atau bapak kan belinya satu, ya kan? Ya itu tetangga saya kok beli, ya tetangganya beli 10. Iya. Mereka kan ada resiko. Jadi mereka itu harus reseller itu memang harus untung lah. Betul. Jangan sampai dia rugi kan. Kalau dia rugi nggak ada yang mau jual lagi ya Pak ya. Nggak ada yang mau jual lagi. Betul. Sahabat ini di sini ada aglonema LOD. Pokoknya semuanya performanya bagus. Saya akan tunjukkan dengan jenis-jenisnya saja ya Pak ya. Oke, sebelahnya ada lagi Red Moon. Red Moon ini sempat best seller banget Pak, dan harganya cukup sangat tinggi ya Pak ya. Ya sekarang murah juga dia. Ini sudah sangat murah Pak. Tapi mewah banget ya. Aglonema murah kalau dipelihara bagus, pokoknya hasilnya juga bagus ya Pak. Bagus, semua tergantung dari kita. Iya. Kalau kita
rutin, disiplin, pasti hasilnya bagus deh. Betul, ini Diana. Diana Black. Diana Black. Ini juga murah sekali kan? Oh gitu, udah sangat murah ya Pak ya? Sangat murah sekali. Nih ada Diana Black yang performanya kata Pak Edi itu kalau tajuknya berdiri artinya menandakan dia sangat sehat. Ya Pak. Tuh, sahabat Indah, ada Diana dengan versi varian Black. Oke, setelah itu di sampingnya juga ada jenisnya White Striptease. White Striptease. Ini menarik warnanya tuh, ngejreng gitu. Putihnya asik gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau sudah dikemas rumpun kan artinya bagus banget ya. Wah, keren banget. Ada ini Mahaseti nih. Ini Mahaseti nggak tahu kenapa Pak selalu menjadi primadona. Daunnya besar, warnanya menarik. Warna menarik. Ya. Dan apalagi ketika aglonema ini dipelihara dengan sangat baik, bisa menjadi Mahadewi. Jadi mahal banget. Mahal banget. Pak, kalau misalkan kisaran nggak bisa ya Pak ya? Price list ya Pak ya? Kisaran harga. Sama pedagang lainnya sih. Sama pedagang lain ya. Oke, silakan. Ada jenis Mahaseti dengan ukuran rimbun dengan warna cantik untuk aglonema yang harganya sangat terjangkau. Oke, setelah itu di sampingnya ada Queen of Siam. Ini yang sering disamakan seperti aglonema Golden Hope KW. Sebenarnya ini kalau mau dibilang aslinya itu namanya King of Siam. King of Siam. Bukan Queen. Oh, jadi King of Siam dengan Queen of Siam sebetulnya sama? Ya, nama asli Thailandnya tuh Balangtong kalau nggak salah ya. Balangtong? Balangtong. Oke, gitu. Tapi warnanya nanti garisnya keluar kan ya Pak ya? Karena kalau, jadi gini, dari King mutasi, jadi yellow atau red, itu Queen. Oke. Itulah Queen. Jadi warna yang sudah bermutasi menjadi Queen of Siam. Queen of Siam, warnanya dia jadi kuning atau merah. Kalau cuman kuning hijau, artinya garis kuning, ininya dasar hijau, itu dia sebenarnya King of Siam. King of Siam. Nah, terus kemudian waktu dia mutasi itu jadi warnanya seperti kayak warnanya Romantic Love. Nah, itu jadi Queen. Gitu. Oke, kalau Romantic Love bermutasi warnanya Queen. Kalau warnanya King yang mutasi, jadi seperti si Romantic punya warna kuning merah. Oh, oke, warnanya. Nah, itulah Queen ya, si Queen of Siam. Oh gitu, jadi dua nama dengan satu karakter aglonema, tapi hanya berbeda warna original dengan warna mutasi gitu. Originalnya itu sebenarnya King, nama aslinya Balangtong itu lah. Oh gitu. Kalau salah Balangtong itu nama aslinya. Dia karakternya memang ya seperti ini, hijau, terus garisnya kuning, kayak Legacy ya. Iya. Begitu. Lebih rapet ya Pak. Lebih rapet kayak Legacy, warnanya kuning. Bagus sih memang gitu. Warnanya... Nah, ketika dia mutasi, dia warnanya jadi warna ya si yellow merah gitu, kuning merah. Nah, di situ dipanggil Queen. Itu dari Thailandnya. Oh gitu. Jadi Queen itu mutasi dari dia. Gitu. Tuh, kita biasanya nyebut ada katanya kalau King itu yang versi lawasan, sementara yang Queen itu versi terbaru. Oh, Queen, jadi satu nama. Satu hybrid. Cuman bedanya Queen itu mutasi. Makanya Queen itu lebih sulit daripada si King of Siam. Gitu. Oh gitu. Kalau ini apa nih Pak namanya Pak? Ini kalau salah Emma ya. Emma. Ini seedlingnya yang kita produk dulu. lawas ya? Hah? Produk lawasan? Iya, produk lawasan. Ih, cantik banget ya, dan memang sudah jarang beredar ya Pak kalau nggak salah. Jarang, ya? itu dari seedling Emma tuh. Ini warnanya cantik banget, dan udah gitu dari daun kecilnya juga masih ada ya? Ada. Kalau ya dia udah lama sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa Pak, saya ajak jalan-jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau ini Red Stardust tapi dengan varian emang ada Black. Stardust. Ini Stardust. Gitu. Jadi nggak ada penyebutan namanya Red gitu. Sebenarnya gini, nama aslinya Stardust. Stardust itu kemudian ada yang dominan titik-titiknya kuning, base-nya merah, itu baru dibilang Red Stardust. Kalau kita ini bilang black aja. Black Stardust gitu? Black Stardust, karena warnanya hijau udah hitam, ya kan, udah hijau semua, ya udah kita bilang Black Stardust. Kalau Stardust yang asli itu
Stardust merah, titik-titik hijaunya banyak, itu Stardust. Terus kemudian ada Red Stardust, ya kan? Base-nya tetap merah, tapi titik-titiknya lebih sedikit. Dan ada titik di antara titik itu kalau kita perhatiin ada hijau, terus jadi gini, ibaratnya bulatan, hijau bulat, tapi dilisin kuning. Jadi makanya kelihatannya merah kuning. Sebenarnya merah, base-nya merah, titiknya hijau, ada list kuningnya tuh di bulatan-bulatan itu. Oh, pada pinggiran bulatan warna. Tapi merahnya dominan, banyak. Nah, itu dibilang Red Stardust. Malah dia justru Super Red Stardust ya Pak, karena Super Red Stardust ya? Merah semua, titiknya paling 10-5%. Oh, oke. Jadi dia polos. Dominan merah. Dominan. Nah, itu Super Red Stardust. Ini akarnya loh ya. Ini akarnya banyak banget ya Pak ya. Masya Allah, ini tinggal siap potong kalau orang mau caca-caca. Udah potong. Biasanya sih untuk potong. Iya. Gitu kan. Tapi kalau yang black kan, kan kalau mereka ini mah terjangkau ya. Stardust itu udah terjangkau sekali. Sudah sangat terjangkau ya. Oh, ini ada ukuran besar lagi, warnanya merah. Red King. Pokoknya harganya tuh terjangkau sekali. Oh, terjangkau kalau sekarang mah. Iya. Nah, ini ada red apa Pak? Red King. Red King. Ada lagi Red King Kultur ya Pak ya. Oh, biasanya dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. Kalau di sini ada sekar. Ini yang dibilang sekar kemuning ya. Sekar kemuning. Tergolong warnanya mutasi Pak ini. Dia mestinya lebih kuning. Lebih kuning lagi. Lebih kuning lagi. Kalau hijau-hijau ya mutasinya tapi mutasi hijau ya. Mutasi. Warna dasarnya ya Pak ya. Iya, mestinya dia lebih kuning muda. Makanya dipanggil sekar kemuning ya, kata teman-teman sini. Gitu ya. Kalau ini sampingnya apa Pak? LOD apa Gini? Gini. Sama seperti LOD, warna coraknya tapi berbeda bentuknya. Beda bentuknya. Nih, ini lebih jarang beredar dibandingkan LOD. Kalau LOD dibandingin si Aladinnya juga. Aladin lebih banyak ya Pak, kalau ini kan jarang sekali ya. Ini ada Aglaonema Genie yang memang jarang sekali beredar, tapi yang kita lihat sekarang adalah ukuran yang besar dan subur. Genie dan Aladin ini saya kasih tahu juga nih. Boleh Pak. Di Thailand, biasanya kan mereka pakai nama, ya kayak tadi ya kita dengar Balangtong, Kumlaipet, dan bla bla bla. Iya. Jadi saya heran, kenapa jenis ini mereka bisa namain ke Genie dengan Aladin. Ini satu orang itunya yang keluarin. Gitu. Ini dia dari Thailand yang benar-benar ada nama internasional. Oke, jadi bukan nama Thailand seperti yang kebanyakan diberikan. Iya, biasanya kan kalau mereka kan namanya seperti ya tadi lah Balangtong, Kumlaipet, ya kan. Si Wulandari itu ada Tos Treasure of Siam itu si Sombat Siam gitu. Nah, tapi ini kok tiba-tiba sampai saya tanya sama farmnya, kok tumbennya ada nama Latin gitu kan, Aladin dan ini. Nah, ini dia. Oh, jadi memang asli namanya yang diberikan oleh Thailand langsung. Dari Thailand langsung. Genie loh. Iya, Genie loh. Bagus banget. Di samping itu ada jenisnya Seksi Ruby. Seksi Ruby. Seksi Ruby juga ada nama Thailand, cuman saya lupa. Gitu. Tapi Seksi Ruby. Yang ngasih nama siapa Pak Seksi Ruby? Seksi Ruby nggak tahu. Ini udah lama sekali sih, udah lawas. Oh gitu. Jadi ini dia umurnya tuh sama Dut ya. Dut Anjamani. Dut Anjamani. Tapi kalau Dut Anjamani kan untuk persediaannya tuh sangat banyak dibandingkan dengan Seksi Ruby ini. Seksi Ruby nggak terlalu banyak. Iya. Gitu. Nggak terlalu banyak. Harganya sama Pak? Harganya beda lebih udah mirip-mirip. Hampir sama. Hampir sama sekarang. Boleh sama tidak? Langsung dilihat saja jenisnya Seksi Ruby dengan penampilan warnanya juga sudah lebih Tapi dia bagus nih kalau Seksi Ruby ini bagus kalau kita grouping atau dia udah rimbun punya anak, dia bagus. Walaupun dengan tangkai panjang tapi nggak ada. Dia bagus buat tipe grouping atau itu. Oh, jadi disatukan gitu lebih bagus ya Pak ya? Oh, lebih bagus. Oh iya. Jadi buat ibu-ibu kalau misalnya di halaman tuh ya, di pojokannya ditanamnya jadi satu. Itu bagus. Dia bagus buat grouping. Terus perawatannya nggak susah ya Pak ya? Perawatannya dia nggak susah. Agak sedikit bandel kalau dia mah. Iya. Nah,
Ini apa Pak namanya Pak? Apa Siam Pride ya? Siam Pride. Seperti apa Pak? Ada Siam Pride, terus udah gitu ada Super Pride ya Pak Pride, ya? Super Pride, ada apa lagi tuh yang begini-gini, banyak sekali sih. Apa namanya? Prosperity. Hampir mirip ya Pak ya. Prosperity salah Tuhan. Kalau saya bilang Prosperity yang aslinya itu daunnya tuh lebih lebar mestinya. Prosperity itu mestinya daunnya kira-kira seperti ini lebarnya. Jadi kultur. Nah dia tapi tiba-tiba kok keluarnya jadi gini, jadi jelek banget. Jadi kalau yang misalnya yang lawas-lawas, pemain-pemain yang lawas Prosperity itu pasti tahunya segini daunnya. Kenapa sekarang jadi kecil-kecil banget gitu kan? Itu saya bilang salah asuhan. Salah asuhan. Tapi ini Siam Pride ya Pak ya, bukan Prosperity ya? Ini Siam Pride nih. Siam Pride tuh. Ada Siam Pride. Pokoknya standar yang dijual adalah ukuran rimbun dan ukuran dewasa. Ya, ukuran dewasa. Ini juga fenomenal nih Pak. Ada New Aurora 22. Ya, New Aurora. Jarang banget, tapi karakternya sangat bagus. Karakternya bagus. Warnanya memang seperti kayak Aurora. Iya. Memang dia Aurora sih, dari Thailand juga bilangnya. Jadi New Aurora itu dari Thailand, yang namanya New Aurora orang Thailand sendiri. Perbedaan dia adalah saat dewasa daunnya lebih lebar daripada Aurora yang biasa, lama, yang biasa. Cuman bedanya itu aja gitu. Karakter warna merahnya juga lebih merah lebih yellowish ya. Ada semu kuningnya gitu. Nah ini dia entah, saya sih kemarin bilang ini Thailand kok kayaknya tahu aja Indonesia mau keluarin Jayanti, kok dia juga keluarin ada New Aurora yang mirip-mirip gitu. Mungkin ada lebih lebar. Ada kolaborasi dari Patrick Langsung. Kalau di sini Green Pavuma Pak. Tapi kenapa ukuran dari tangkainya memang agak lebih memanjang? Memang dari indukannya dulu, indukan pertamanya dia lebih panjang-panjang, tipenya panjang. Jadi ada dua tipe gitu Pak? Yang tangkai panjang dan tangkai pendek? Yang tangkai pendek, kalau kita bilang sebenarnya gini, yang tangkai pendek itu adalah mungkin yang kualitas bagusnya gitu. Jadi memang sudah apa ya Pak, generasi setelah ini ya? Ya, gitu. Ini karena dari indukannya emang dia panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Tapi coraknya itu dia sebenarnya bagus. Unik ya? Bagus. Kalau dapat yang pendek itu bagus. Betul. Apalagi warnanya kan sampai sama-sama Milky Way hampir mirip ya Pak. Iya. Kalau Milky Way cuman beda nasib aja dia. Nah ini kan Dude White Pak. Ya ini Dude White. Dude White yang awal kita lihat dengan ini kan agak berbeda. Kalau ini kan yang dari Thailand nih. Iya. Biasanya kita udah gini-gini nanti pindah kebun, biasanya sih pindah kebun, dibagusin lagi baru masuk lagi kemari. Jadi dibudidaya dulu. Dibudidaya. Artinya memang tidak dijual dulu ya seperti ini. Tidak dijual, karena kalau dijual kan nanti yang itu 30.000, ini udah tinggal segini, 17.000 aja kan kita nggak mau gitu kan. Betul, padahal harga beli impornya sendiri memang cukup sudah sama. Di sana sama. Iya. Jadi gini, impor sendiri itu adalah kalau kita cuman di Indonesia bisa bedanya 10.000, 20.000 ya. Kalau sebenarnya kalau beli di Thailand itu di sana paling beda 10 baht. 10 baht itu baru 4.500. Itu dengan kuantiti, misalnya saya beli 100 batang, terus Mbak Indah beli 500 batang. Baru paling dapat diskon lah. 10 baht, 5 baht, sebenarnya gitu. Cuman di Indonesia, wah Mbak Indah jual 50.000, oke lah saya jual 40.000 gitu kan. Padahal sama-sama satu batang. Kalau di sana enggak. Di sana sampai hari ini masih mahal, Mbak. Masih mahal. Marsha itu di sana mahal. Marsha Anjani. Ya, masih 30 juta loh. 7 tahun. Marsha Anjani. Terus terang aja masih 30 juta. Gitu. Kalau misalnya cuman kan budidaya kita teman-teman di lokal sini kan udah banyak juga, makanya bisa lebih murah. Ya itu semakin produksinya banyak, mereka akan semakin bisa lebih murah. Jadi semakin mudah perawatan, pembudidayaan, harga akan lebih murah dibandingkan dengan aglonema yang memang kita beli dari impor. Terus udah gitu memang beli dari impor. Terus udah gitu kan banyak ada aglonema yang memang sulit untuk pembudidayaan. Itu juga ada ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi nggak ada. Saya sih belum pernah gini. Contoh Red Anja lah ya. Jarang ada orang bisa perbanyak Red Anja itu. Karena memang dia nggak bisa dibudidayain, sulit untuk dapat anak. Bisa gede, tapi anaknya sampai kapan gitu kan. Terus begitu udah dijual cuman 50.000 atau 40.000 gitu ya kan.
makan tempat katanya. Saya mendingan perbanyak, anggaplah Stardust Orange. Betul. Kan lebih value-nya lebih bagus gitu. Atau Maseti lah ya, yang diperbanyak Maseti. Satu, value-nya memang kurang tinggi mungkin dibandingkan Stardust Orange, ratusan ribu, dia di bawah 100.000. Tapi penggemar dia kan tinggi. Kemana-mana Mbak Indah ngeliput pasti ada Maseti, betul. Betul. Dan harganya itu bervariasi sekali, berbeda. Tinggal warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang jadi Mahadewi. Betul. Betul. Kalau di situ pembudidayaannya Pak ya? Ya itu bayangan budidaya sama yang masih sakit-sakit sih. Oh gitu. Jadi kita pisahin sebelum bawa ke kebun. Iya. Nanti kita ini gitu. Nanti ini di sini rapi semua. Nggak ada. Nanti ini setelah ini pindahin semua ke kebun, baru kita masuk ulang pohon siap jual semua. Jadi memang yang di stok di sini adalah aglonema yang siap dijual. Ya, nanti yang siap jual. Jadi seperti daun 3, daun 4 itu memang tidak dijual ya Pak ya? Tidak dijual, karena kalau misalkan saya jual yang daun 3, daun 4, nanti seller saya demo di depan. Jadi menarik banget sih kalau misalkan untuk para importir juga mematokkan standar untuk jual juga. Jadi ke tangan konsumen pun akan puas ya Pak ya. Apalagi reseller. Tapi banyak kok importir sekarang yang mereka jual. Sebenarnya kita utamain gini, seller. Jadi seller beli, seller bisa jual, seller bisa untung, ekonomi ya jalan. Bukan idealis, memang kan seperti itu ya prinsipnya gitu. Jadi sellernya mesti harus untung lah. Gitu. Jadi kalau saya ikut buka harga, makanya saya nggak mau buka harga, ya kan. Tapi kita buka harga khusus buat seller lah. Iya. Gitu. Memang diutamakan reseller ya Pak. Reseller, pembeli ya. Gitu. Karena biar mereka yang di luar kota semua bisa bersaing gitu. Jadi mungkin intinya seperti ini ya Pak ya, bukan hanya ingin menjual saja, tapi menggairahkan pasar aglonema itu semakin booming di Indonesia terutama ya Pak ya, dengan cara memberikan harga juga yang termurah atau mungkin sama seperti yang di Pulau Jawa ini. Kalau saya idenya gini, kalau ditanya idenya apa Pak? Kenapa bisa free ongkir? Iya. Idenya gampang ya, cuman gara-gara ngeliat BBM begitu Papua dikasih harga sama kan? Ya lebih jalan kan? Jadi kalau dulu kan mereka beli bensin di sini 10.000, di sana bisa 50.000 ya kan? Sekarang kan begitu dipangkas ongkirnya kan mereka bisa sama ya. Kita cobalah 1 bulan ini. Mereka bergairah nggak? Mudah-mudahan bisa bergairah. Amin. Mudah-mudahan itu yang diharapkan ya Pak ya. Jadi kalau kita di sini doang yang jual, itu di sono mereka jadi penonton ya kan, walaupun teman-teman di daerah tuh banyak juga sih yang budidaya ya. Nah, kan mungkin di sana ada 5 item, oh kebetulan di sini nih ada Stardust Orange lah ya misalkan, wah murah nih, jadi mereka kan bisa ambil ya, bisa jalan sama-sama lah. Nggak bisa kita sendiri, nggak bisa. Semuanya harus Pak, merangkul, terus udah gitu sama-sama saling mendukung ya Pak ya. Saling dukung. Betul, bukan hanya para importirnya saja, tapi para resellernya juga yang jadi saling kan, bergabung. Yang kita mau importir jalan, reseller jalan, yang bertani jalan, ya kan. Jadi segitiga. Reseller bisa beli ke petani, petani juga jalan. Reseller bisa beli ke importir jalan. Dengan importir jalan, hybrid kita kan berkembang tuh, jadi tambahkan banyak. Dulu nggak ada Marsa, atau ada Marsa gitu kan. Gitu. Nah ini nanti ya 3 ini connect. Gitu. Terus yang terakhir, yang keempat adalah penghobi. Ya kan, mereka dapat harga terjangkau, kualitas bagus kan, itu lebih bersemangat ya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan Pak ya. Kita harapin. Oke Pak Edi, terima kasih banyak dengan waktunya. Semoga saja dari edukasi terus udah gitu saya diajak jalan-jalan jika melihat dengan stok-stok yang tersedia juga. Udah capek belum? Insya Allah enggak ya Pak ya. Kita akan selalu meliput di kemarin memang sudah sempat lebaran itu kan memang waktu untuk keluarga ya Pak ya. Ya memang, betul. Iyalah. Jangan liput mulu. Oke Pak Edi, terima kasih banyak. Semoga makin jaya, semakin sukses, dan gairah aglonema juga. Semoga juga sahabat Indah lebih banyak
pengetahuan ya. Betul, amin. Nanti kita ada admin, nomor admin. Sahabat Indah misalkan ada ini, kita nggak apa, nggak ragu-ragu loh untuk menjawab ya. Mau tanya media, ya kan, mau tanya cara perawatan, kontak aja di admin itu. Walaupun telat, tapi pasti dibalas. Oke, menarik banget ini. Jadi sahabat Indah yang pengen tahu bagaimana cara perawatan aglonema lebih detail, mungkin bisa menghubungi dari admin dari Red Leaf Garden ya Pak ya. Nah, jadi misalnya mau bikin media, selama yang saya tahu, pasti saya jawab. Oke. Mau motong obat atau ini bukannya sok gitu ya, tapi kita saling bantu. Itu jadi mereka silakan aja kontak, no charge. Nggak ada bayaran kan? Nggak harus beli loh. Betul, betul. Gitu. Jadi silakan tanya. Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Edi. Semoga saja dari ilmu ini bisa bermanfaat juga buat banyak orang ya Pak ya, yang ada di rumah ya. Untuk para sahabat ini dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi dari Red Leaf Garden bersama dengan Pak Edi Santoso yang sudah menghadirkan jenis-jenis pengetahuan tentang edukasi tentang aglonema dan juga perawatannya. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi, dan jangan lupa selalu sediakan waktu untuk melihat tayangan-tayangan kami terbaru di setiap seri yang selalu berbeda dengan harga paling terkini ya. Bye. Terima kasih.